Hai Sobat BCMA, bertemu lagi dengan saya Eka. Kali ini kita akan membahas tentang KEK Mandalika. Seperti apa usaha yang ada di KEK Mandalika dan penerapan fasilitas bidang kepabeanan dan cukai untuk perkembangan KEK Mandalika, yaitu impor sementara atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali menggunakan karnet. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak slide berikut ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104 /PMK 10/2016 tentang perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Dalam penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, dibentuklah administrator KEK, yaitu dewan yang dibentuk untuk membantu dewan kawasan di tingkat provinsi untuk membantu dewan nasional. Kegiatan usaha di kawasan ekonomi khusus dilakukan oleh badan usaha yang berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan, serta pelaku usaha yang perusahaannya berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan. Rencana bisnis di kawasan ekonomi khusus dari pelaku usaha mencakup hotel dan villa, marina, golf, solar cell, mall pasar seni, sirkuit MotoGP, serta theme park. Capaian kawasan ekonomi khusus, proyeksi wisatawan dan nilai ekonomi yang didapatkan dari 3 pertandingan MotoGP, V8 Supercars, dan Formula E yaitu 100.000 wisatawan mancanegara, lebih dari 400 juta penonton di seluruh dunia, 330.000 spectators, belanja wisatawan langsung, dan pengembalian investasi yang meningkat. Salah satu upaya mendukung kawasan ekonomi khusus Mandalika, stakeholder memberikan beberapa usulan program. Di antaranya, program pembinaan kelompok sadar wisata, program diklat bagi pelaku UMKM, pembangunan pasar ikan, pengelolaan limbah dan sampah, serta percepatan pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok ke Mandalika dan ekspansi Bandara Internasional Lombok untuk apron, terminal, dan runway. Infrastruktur di kawasan Mandalika telah beroperasional seperti Jalan Nasional dan Taman Pantai Kuta, Masjid Nurul Bilad Mandalika, Beach Facility, Sea Water Reverse Osmosis Facilities, serta Bazar Mandalika. Sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia, salah satu fungsi utama DJBC untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui penerapan fasilitas bidang kepabeanan dan cukai. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan PT Perusahaan Air Indonesia Amerika diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor mesin dalam rangka pembangunan. Simplifikasi prosedur dengan memberikan kemudahan administrasi kepabeanan dan kemudahan pelayanan dalam efek pengawasan lebih baik yang berlaku secara internasional, pelaku usaha dapat menggunakan karnet. Impor sementara atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu menggunakan karnet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK 04 Tahun 2014. Karnet meliputi ATA Karnet dan CPD Karnet. Adalah dokumen pabean internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan juga berfungsi sebagai jaminan yang berlaku secara internasional, serta digunakan untuk barang-barang keperluan selain sarana pengangkut dengan tujuan untuk dikendarai. Masa berlaku CPD Karnet paling lama 12 bulan,
dan dapat diperpanjang paling lama 12 bulan. Masa berlaku ATA Karnet paling lama 12 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Adapun kriteria barang untuk mendapatkan karnet. Syaratnya, yang pertama, tidak akan habis dipakai. Yang kedua, mudah dilakukan identifikasi. Yang ketiga, tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki kecuali berubah sebagai akibat dari penyusutan yang wajar karena penggunaannya. Dengan tujuan penggunaan untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan, atau kegiatan sejenis, untuk peralatan profesional, untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan, untuk keperluan pribadi wisatawan dan barang yang diimpor untuk tujuan olahraga, untuk tujuan kemanusiaan, atau sebagai sarana pengangkut. Karnet dapat diganti atas persetujuan Kepala Kantor Pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk dengan alasan rusak atau hilang, atau belum dapat mereekspor sesuai masa berlaku karnet. Permohonan penggantian karnet paling lama 14 hari sebelum berakhirnya masa berlaku karnet. Perubahan karnet. Setiap keterangan dalam karnet dapat diubah atas persetujuan penerbit dan penjamin karnet. Apabila karnet sudah diterima bea dan cukai, perubahan keterangan dalam karnet harus mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuk. Perubahan tidak dilakukan atas daftar barang atau general list pada ATA Karnet, dan deskripsi kendaraan atau description of vehicle pada CPD Karnet. Prosedur perubahan. Karnet holder mengajukan permohonan yang diajukan sebelum masa berlaku berakhir dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung alasan perubahan. Dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan penelitian dokumen selama 5 hari kerja. Akan terbit surat penolakan ataupun surat persetujuan penggantian karnet. Apabila terbit surat persetujuan, digunakan sebagai dasar untuk mengubah keterangan ATA Karnet atau CPD Karnet oleh penerbit dan penjamin karnet nasional. Pihak yang terkait yaitu pemegang karnet, NIGA, Lembaga Penjamin Internasional, dan Administrasi Pabean atau Bea dan Cukai. Penjaminan karnet, pemasukan atau pengeluaran dengan karnet dijamin oleh lembaga penerbit dan penjamin nasional. Berikut penyelesaian impor sementara atau reekspor dengan karnet, serta skema klaim ATA Karnet dan CPD Karnet. Demikianlah pemaparan materi tentang KAIKA Mandalika dan penerapan fasilitas bidang kepabeanan dan cukai, yaitu impor sementara menggunakan karnet. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.